Hai, welcome back to Female Lil Netos YouTube channel bareng gue Ocel. Nah, karena gue sendiri, terus kita juga lagi banyak bikin konten tentang TikTok dan emang TikTok lagi rame banget. Kali ini gue mau nyobain salah satu tren yang sempat rame kemarin itu adalah mengubah step makeup. Katanya menggunakan step makeup ini tuh bisa bikin makeupnya lebih flawless atau kayak lebih di airbrush makeup gitu. Jadi kita buktikan saja apakah benar klaim ini. So, kalau penasaran, keep on watching. Oke, di sini gue udah bawa beberapa produk. Nah, sebelum gue mulai mungkin dijelasin dulu kali ya. Jadi biasanya kan step mau pakai makeup itu pakainya primer dulu, foundation, bedak, pokoknya yang krim baru bedak gitu kan. Terus baru ditambahin mau powder lagi, maksudnya powder produk kayak blush on powder, pakai contour dan segala macam tuh itu di terakhir. Nah, cuman kalau yang di step ini beda. Jadi pertama katanya pakai dulu moisturizer, terus udah gitu pakai dulu loose powder sedikit di antara loose powder atau compact powder, pakai dulu tipis-tipis di muka, baru dipakai foundation, baru pakai bedak dan yang lainnya gitu. Katanya sih step ini bisa bikin yaitu kayak tadi gue bilang bisa bikin flawless. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian subscriber YouTube Female Lil yang lama, kayaknya harusnya udah pernah nonton. Kalau gue pernah bikin konten juga, sebenarnya mirip kayak gini. Tapi ini tuh untuk waktu itu gue bikinnya khusus untuk nutupin jerawat. Karena kadang kan kalau jerawat yang aktif itu tuh agak susah ditutupinnya dan kadang gampang cracking atau udah di layer apapun tuh suka fading kan. Kalau nggak pakai produk yang super pigmented. Nah, waktu itu gue juga melakukan hal yang sama kurang lebih. Jadi pakein powder dulu, concealer, foundation, baru di powderin lagi. Nah, sekarang kita cobain untuk ke seluruh muka tuh hasilnya akan kayak gimana. Nah, karena gue tadi pakai moisturizer yang udah di rumah, terus udah ketutupan masker segala macam. Sekarang gue mau pakein lagi. Ini gue mau pakai moisturizer yang lagi dibawa aja adalah dari Emina. Ini Emina Bright Stuff Moisturizing Cream. Jadi kita pakai senormalnya, secukupnya aja ya, nggak banyak gue pakainya. Jadi ini langsung diratain ke seluruh muka, kayak senormalnya pakai primer. Kayak gini, udah dipakai primer. Selanjutnya gue akan menggunakan loose powder aja karena emang itu produk yang lagi gue suka banget akhir-akhir ini. Bedaknya gue pakai dari Luke, tetap bedak tercinta gue. Cuman gue pakainya nggak akan pakai puff karena ini terlalu banyak aja, terus takutnya jadi super gumpal gitu. Jadi gue pakai ini akan pakai menggunakan brush. Ini brushnya dari Karis. Terus pakainya gue akan ngambil secukupnya, terus di tap-tap. Terus gue akan langsung tap-tap ke muka. Oke, ini gue udah pakein bedaknya, terus ternyata gue baru lihat lagi TikToknya. Jadi setelah dipakein loose powder, kita pakai setting spray dulu ke muka. Nah, kebetulan yang lagi gue bawa adalah dari Studio Tropic, ini yang Dream Setter yang glowing. Dulu kali ya bedaknya. Ini gue pakai dulu untuk ngeset semua muka. Oke, terus sekarang gue akan menggunakan primer. Cuma kalau misalnya kalian mau skip step ini boleh sebenarnya kalau mau langsung ke foundation, tapi pengen yang glowing gitu. Jadi gue akan pakai primer. Primernya gue pakai dari Pro Chongdam. Ya inilah, nggak tahu brand Korea, Pro Chongdam namanya. Ini tuh pernah dipakai Pucuk juga di Get Ready-nya Pucuk kalau ada yang ingat. Gue pakainya kayak biasa, tetap di osek-osek kalau kata Imani. Oke, ini udah kelar. Jadi ini sih gue belum ngerasa apa ya, karena tadi pakai bedaknya juga tipis dan dia emang agak translucent juga sih bedaknya. Jadi gue nggak ngerasa pas dipakein tuh kayak ada yang geser gitu sih bedak di bawahnya. Nah, sekarang gue langsung pakai foundation. Nah, foundation yang gue mau pakai itu dari BLP. Ini gue pakai yang Ini gue pakai dari yang BLP dari by Lizzy Para, foundation terbaru mereka. Ini gue pakai yang Warm Euphoria yang paling terang. Terus sponge-nya basahin dulu kali ya. Ini gue mau pakai dari yang Something. Sebenarnya pengen pakai kuas, cuma nggak bawa kuas fondasi. Biasanya gue pakai foundation ini 1 pump.
dan udah cukup buat nutupin. Ini kan gue lagi banyak merah-merah dan bakal jerawat. Cuma biasanya gue akan totol-totol dulu. Terus sisanya ini gue ambil dari punggung tangan, terus langsung di tap-tap ke sponsnya, dan langsung tap-tap aja. Biasanya kalau ada yang mau lihat reviewnya si foundation BLP ini bisa nonton, ada WTW-nya yang bawain Andin sama Kristi. Ralat yang di WTW-in concealer. Jadi kalau ada yang mau tahu review concealernya nanti nonton di sana, gue akan review lightnya tentang si foundation ini. Nah, foundation ini tuh gue sukanya karena dia teksturnya super light, super cair, tapi coveragenya tuh nggak main-main gitu. Jadi ini kayak daerah sini tuh gue coba pakai, tadi kan cuma satu pump ketutupan, si merah-merahnya udah rata banget. Terus ini yang warna W10 yang paling terang tuh di gue pas banget warnanya. Dan ini menetralkan karena kan gue pas di rumah tuh nggak kena matahari, jadi muka gue lebih merah, sedangkan leher gue kan kuning. Nah jadi pakai ini tuh netral, jadi satu muka sama leher tuh langsung nyatu. Terus ini dari segi gue saat pakein dengan teknik terbaru ini, gue tidak merasa foundationnya jadi patchy atau cakey sih. Jadi emang ini kayak udah kayak pakai foundation biasa aja dengan tahap-tahap makeup selayaknya gitu. Jadi kayaknya memang entah ya, kita lihat nanti kalau udah kelar deh. Cuma biasanya concernnya orang tuh kalau misalnya pakai liquid di atas powder tuh adalah patchy dan cakey. Cuma so far ini enggak sama sekali. Oke, jadi ini gue udah ratain semua. Terus kalau misalnya gue lihat sebenarnya ini tuh sama aja kayak step biasanya kalau misalnya gue pakai foundation dulu terus baru bedak dan segala macam. Cuman yang kelihatan bedanya adalah sebenarnya si foundationnya BLP ini tuh hasilnya ketika dipakai tuh lebih basah dari ini. Jadi lebih, dia memang hasil akhirnya tuh lebih ke satin glowy. Nah cuman kalau kalian bisa lihat di sini tuh glowingnya nggak sekeluar itu karena biasanya lebih basah dibandingin ini. Jadi itu sih perbedaannya. Ini gue mau nambahin concealernya lagi karena memang gue merasa emang lagi banyak masalah di mukanya, lagi banyak jerawat. Jadi mau nambahin dikit-dikit aja coveragenya. Kayak di dagu-dagu sini tuh lagi banyak jerawat karena pakai masker. Jadi pakein dikit aja. Gue pakainya nggak terlalu banyak soalnya si concealer BLP ini tuh udah cukup super pigmented. Ini gue udah kelar pakai complexionnya, terus gue mau lanjut aja langsung ke blush on sama pakai highlighter. Blush on gue pakai SK dan highlighternya gue pakai lagi favorit adalah si rollover yang Moonlit ya. Oke, ini gue udah selesai. Nah, walaupun sebenarnya udah agak ngeset, tapi gue mau amanan dikit, jadi gue mau tetap pakai bedak. Cuma setipis tadi, setipis pertama, jadi cuma pakai brush aja. Terus biasanya gue akan baking cuma area under eye doang sih, biar nggak creasing. Terus tadi kan gue ambil, ini masih ada sisanya, jadi gue cuma tap-tap aja sisanya, nggak ngambil lagi dari bedaknya. Udah kayak gini aja bedaknya, karena gue udah merasa ini agak lebih agak lebih matte dari biasanya gitu. Terus terakhir gue mau pakai contour dan blush on. Kemarin tuh ada yang DM gue, Kak kenapa nggak pernah pakai contour? Karena saya merasa nggak butuh. Bingung deh ditanya kayak gitu. Jadi gue pakai sekarang. Jadi ini gue pakai dari Gobang, produk terbaru mereka. Blush onnya gue pakai yang watermelon sama bronzer atau konturnya pakai yang cocoa. Jadi biasanya sebenarnya tuh pakai bronzer, tapi biasanya gue pakai sebagai blush on. Karena gue suka blushnya tuh yang agak-agak coklat terakota gitu deh, pokoknya agak gosong gitu gue sukanya. Jadi ini gue pakai blush onnya dulu karena dia cukup pigmented, jadi beneran gue cuma tap sekali, terus di tap lagi, terus baru dipakai. Terus emang lately gue lagi kebiasaan pakai blush on tuh di tap, jadi bukan di wok gitu. Oke, terus sekarang gue mau pakai si cocoa-nya. Biasanya gue pakai tuh agak di belakang sini ya sebagai kontur biasa, cuman kadang gue bawa ke depan.
ke blush on juga. Jadi kelihatannya gue kayak nggak pakai contour atau bronzer. Sudah, terus Iseng mau kontur dikit hidung. Nah ini make upnya udah selesai, cuma untuk overall ya, ntar dulu gue pakai lipstick dulu. Kalau nggak pucat banget. Cepet dong. Oke, in case tadi ada yang nanya, lipstiknya ini gue pakainya Pearl and Darling yang Chick Flick. Terus gue mau layering pakai my favorite lip gloss RR yang Nue. Kalau mau lihat reviewnya, ada si rollover kita udah bikin soul sisternya, jadi bisa lihat nanti, nggak tahu ditaruh di mana sama editor ya. Oke, ini gue udah selesai semuanya. Pertama yang gue rasain sebenarnya memang secara apa ya, secara overall look ini tuh kurang lebih ya sama aja kayak kita pakai makeup biasa gitu. Secara gue lihat tuh nggak ada yang perubahan yang wow banget gitu ya. Kedua, menurut gue teknik ini tuh nggak bisa dipakai untuk teman-teman yang kulitnya super dry gitu, karena gue aja kan kulitnya tuh normal to oily gitu. Terus tadi kan gue juga udah pakai pelembab gitu. Pelembabnya juga dari Eminem Bright Stuff. Ini kan juga lumayan moisturizing, lumayan ngelembapin gitu. Dan ditambah gue pakainya tadi setting spraynya yang glowing, sama pakai primernya juga yang glowing. Itu aja dipakein foundation tuh masih kelihatan agak matte gitu, berasa agak kering muka gue. Nah kebayang gak sih kalau misalnya itu diaplikasikan di muka yang dry gitu. Takutnya sih nantinya pas dipakein foundation, dipakein bedak gitu tuh jatuhnya terlalu drying dan jadinya patchy. Jadi ini memang lebih disarankan atau kayaknya lebih direkomendasikan untuk teman-teman yang normal to oily kulitnya. Terus ketiga, nggak tahu emang karena muka gue nya yang lagi kering atau gimana, tapi ya memang tadi tuh saat pengaplikasian foundationnya tuh harus super lebih sabar gitu. Jadi memang beneran harus pelan-pelan, terus harus kayak didetailin, diliatin kira-kira ada nggak sih area-area yang patchy gitu. Karena tadi ternyata setelah gue pakein foundation, terus setelah gue lihat detail lagi ternyata daerah hidung tuh agak susah untuk ratanya. Under eye juga tadi sedikit, jadi sedikit agak geser-geser. Jadi memang harus lebih pelan-pelan lagi di tap-tap, bisa rata, cuman lebih pelan-pelan lagi aja gitu. Kadang kan kalau ini dari TikTok tuh sebenarnya kalian tuh sukanya apapun yang dilakukan lebih cepat kan gitu sebenarnya. Tapi ini tuh menurut gue lebih lama karena harus detail dan pelan-pelan banget gitu. Nah tapi kalau gue kan ngelihatnya secara langsung di kaca tuh menurut gue sama aja. Tapi kata anak-anak nih, kata Ko Andre, kata Pobi sama kata Imani, kalau dilihat di kamera tuh memang lebih airbrush gitu. Jadi memang mungkin ini cocok untuk makeup look yang buat di foto gitu. Kalau buat in real life ya udah sama aja sebenarnya buat gue. Gitu. Nah with that being said, bukannya gue bilang ini fail atau ini cuma sebuah tren yang biar ngehits doang, tapi memang ini works tapi hanya untuk certain people aja, certain skin aja. Terus ya udah itu aja dari gue. Terus kalau misalnya kalian nemuin, gue tau kalian pasti pengguna TikTok yang aktif. Kalau misalnya emang ada yang menarik dari TikTok, hacks-hacks apapun yang bisa kita cobain, komen aja di bawah. Nanti kita akan recreate, kita akan kasih thoughts-nya kita kayak video kali ini. Terus jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Female Daily, like this video, sama nyalain bel notifikasi jadi kalian tahu kapan Female Daily upload video terbaru. Oke, untuk semua produk-produk yang gue pakai, kalau misalnya tadi ini satu nggak tahu namanya atau nggak jelas gue menyebutkannya, nanti akan ditulis aja di bawah. Terus beberapa produk yang gue pakai juga udah ada di Beauty Studio by Female Daily. Contohnya ada BLP, RR Lip Gloss, lipstick Pearl and Darling-nya ada, lip gloss RR ada, terus ada bedak kecintaan gue juga si Luke ini. Jadi bisa langsung, nanti ada linknya juga di bawah, tinggal kalian klik dan belanja ya. Mumpung kayak baru masih gajian kan ya, masih ada duitnya gitu. Jadi yaudah itu aja dari gue. Thank you guys so much for watching. See you guys next time. Bye.